Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman, di tengah kita berbudidaya tanaman kita, pasti kendalanya selain kekurangan pupuk atau pemupukan, itu kita terkendala dari hama dan penyakit. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara membuat pestisida. Kalau sebelum-sebelumnya kita lebih sering membahas masalah pestisida nabati, hari ini saya akan memberikan cara atau men-sharingkan caranya membuat pestisida hayati. Nah, kalau di toko-toko itu biasa kita sebut dengan biopestisida atau pestisida hayati. Karena apa? Bahannya itu terdiri dari mikroba, yaitu jamur. Kalau teman-teman biasa mendengar trichoderma. Nah, kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat pestisida hayati dengan mikrobanya, yaitu Bassiana. Nah, teman-teman, ini adalah bakteri yang sudah dimurnikan. Nah, isolat ini kalau kita sebutnya seperti ini. Jadi isolat inilah yang nanti kita akan gunakan untuk mencampur bahan untuk dikembangkan lagi. Jadi kalau modelnya seperti ini bisa bertahan 3 bulan. Dengan metode penyimpanan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita masukkan di pendingin, itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Jadi ini adalah salah satu bahannya. Yang kedua, kita menggunakan air kelapa ditambah dengan molase. Jadi kita hanya menggunakan 3 bahan. Jadi kita contohkan, misalnya ini kita dengan bahan molase untuk 500 ml, kita menggunakan molasenya ya kurang lebih 50 ml molasenya. Ini corongnya lupa. Akhirnya dia melober di kiri kanan. Kita pakai tisu aja. Baik, kita tambahkanlah dengan air kelapanya kurang lebih 500 liter. Teman-teman, nanti pada saat ini sudah diaduk, kita masukkan jamur Bassiananya. Kita tidak membutuhkan banyak, sebenarnya kita hanya butuh sedikit saja. Jadi kita ambil secuil aja, karena ini nanti begitu dia masuk ke dalam, dia akan membelah sel lagi. Kita masukkan sedikit saja. Jadi kalau isolat seperti ini begitu selesai digunakan harus ditutup rapi kembali karena bisa terkontaminasi dengan bakteri lain. Jadi kita harus tutup kembali supaya nantinya yang tumbuh di sini ini hanya bakteri hanya jamur Bassiana saja. Jadi tidak ada campuran bakteri lain. Nah, ini teman-teman, kita tutup. Nah, tanda kalau ini sudah aktif semua bakterinya, sudah membelah sel, itu ditandai dengan adanya gelembung di bagian atas seperti ini. Nah, itu semakin banyak gelembungnya berarti semakin aktif. Nah,
Untuk model pengembangan seperti ini yang tunggal tidak majemuk, ini biasanya akan bertambah 10 pangkat 10. Jadi kalau biasa kita lihat di pupuk hayati atau di pestisida hayati itu dia 10 pangkat 7, 10 pangkat 9. Nah, kalau dengan tunggal seperti ini biasanya itu paling rendahnya di 10 pangkat 10. Yang penting kita dalam menetralkan posisi bahannya ini jangan terkontaminasi dengan bahan-bahan atau bakteri jamur yang lain. Jadi kita upayakan dalam wadah ini hanya jamur bassiana saja. Teman-teman, jamur bassiana itu mampu membunuh semua jenis hama. Jadi semua jenis hama itu dengan bassiana itu bisa dimusnahkan dengan cara menginfeksi. Jadi kalau kita semprotkan ini itu kena pada serangga, kena pada sundep, kena pada ulat, itu dia akan menginfeksi. Memang cara kerjanya tidak sistemik, tetapi dengan tidak kontak maksudnya, dia sistemik. Jadi perlahan-perlahan, tapi dengan campuran atau biopestisida ini melengket pada kulit dari serangga ataupun ulat ataupun jenis-jenis sundep misalnya, ini nanti akan mati. Jadi dia akan menjadi mumi, dia akan kering karena diinfeksi oleh bakteri jamur bassiana ini. Nah, teman-teman, adapun dosisnya ini bisa dengan dosis 100 ml per tangki disemprotkan untuk semua jenis hama dan penyakit. Nah, kenapa? Karena begitu tanaman kita terserang penyakit, misalnya dari jamur ataupun dari bakteri. Nah, ini juga bisa mengantisipasi. Kenapa? Karena dengan kita menyemprotkan ke tanaman kita yang terserang penyakit, misalnya dari jamur ataupun bakteri, dengan adanya penyemprotan populasinya yang cukup tinggi dari bassiana ini, itu bisa meredam perkembangan dari patogen-patogen yang dari cendawan, jamur ataupun dari bakteri. Nah, itu teman-teman, makanya untuk bassiana ini sangat efektif, bisa mencegah ataupun mengobati semua jenis hama dan penyakit. Karena begitu dia aktif pada tanaman ini, dia akan menjadi pelindung. Jadi kalau penyakit misalnya dari jamur, dari bakteri, busuk akar, atau layu bakteri, ataupun layu fusarium. Nah, ini dengan adanya ini, bakteri bassiana ini akan meredam perkembangan dari patogen-patogen itu. Artinya dengan modal ini saja, modal air kelapa, modal molase, dengan membeli isolatnya seperti ini bisa kita bisa aman dari serangan hama dan penyakit. Teman-teman, untuk isolat seperti ini itu relatif lebih murah karena dengan sebanyak ini bisa untuk 1000 liter. Jadi dengan isolat sekecil ini bisa untuk membuat biopestisida bassiana dengan jumlah atau volume 1000 liter. Nah, ini kurang lebih harganya 200 sampai 250 ribu. Bisa kita simpan. Yang penting kalau kita punya kulkas bisa disimpan di kulkas. Ini per 3 bulan usianya kalau dia disimpan tidak di kulkas atau di pendingin. Tapi kalau misalnya disimpan biasa, disimpan di kulkas, itu bisa 1 tahun usianya isolat ini. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga dengan informasi sharing yang kami berikan setiap hari bisa menjadi solusi buat teman-teman petani semua. Kalau kemarin kita berbicara pupuk, kita hari ini berbicara biopestisida yang murah meriah dan bisa untuk semua jenis hama dan penyakit tanaman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.